Halo teman-teman. Selamat datang di kelas pertama saya, yaitu kebijakan moneter. Saya di sini akan membersamai kalian untuk menjelaskan materi tentang kebijakan moneter. Oke, kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eliza Raditya Dwi Putra. Saya mahasiswa pendidikan ekonomi dari universitas ternama, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, oke, selanjutnya. Oke, yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Apa sih pengertian kebijakan moneter? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu pengertian kebijakan moneter itu apa dan gimana. Tapi saya di sini akan menjelaskan lebih lanjut apa itu pengertian kebijakan moneter. Oke. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Nah, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang tahun 23 tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya kebijakan fiskal merupakan keputusan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat melalui pengelolaan pajak dan APBN. Sementara kebijakan moneter di Indonesia bisa diperhatikan melalui kebijakan diskonto, suku bunga bank, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, apa sih tujuan dan peran kebijakan moneter? Tadi sebelumnya sudah saya spill sedikit tentang tujuan dari kebijakan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dan peran kebijakan moneter. Oke. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, untuk stabilisasi ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Nah, artinya tuh pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus uang berjalan dengan seimbang. Selanjutnya ada kestabilan harga. Kestabilan harga itu ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. Atau daya beli uang dari waktu ke waktu itu adalah sama. Selanjutnya ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Oke. Nah, apa sih peran kebijakan moneter? Peran kebijakan moneter yang pertama untuk membantu mempercepat proses pembangunan. Hal ini nih dilakukan untuk membentuk modal di sektor-sektor ekonomi strategis. Yang kedua ada menciptakan penawaran uang yang cukup. Kebijakan moneter dilakukan hanya untuk mempengaruhi jumlah uang beredar untuk mengatasi permasalahan inflasi. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi penawaran uang. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Eh, yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Kalian tahu apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Dengan cara menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif itu adalah tindakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan tujuan mengendalikan inflasi atau menangani ketidakseimbangan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi, meningkatkan persyaratan cadangan bank, dan menerapkan kebijakan kredit terbatas. Nah, tujuannya adalah menekan aktivitas
ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi resiko kelebihan likuiditas. Selanjutnya ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Nah, kebijakan uang longgar adalah kebijakan menambah jumlah uang beredar atau JUB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga bisa disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Berikut ada beberapa kebijakan uang longgar yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama, BI akan membeli surat berharga dari bank umum sehingga bank umum mempunyai dana untuk dipinjamkan ke masyarakat. Kedua, ada suku bunga BI akan diturunkan agar minat masyarakat menabung menurun. Dan semakin banyak yang meminjam uang, akibatnya akan semakin banyak uang yang beredar. Yang ketiga, ada BI akan menurunkan rasio cadangan kas. Makin rendah rasio cadangan kas, maka semakin besar kemampuan bank umum untuk menyalurkan kredit. Hal ini akan membuat JUB bertambah. Selanjutnya ada melonggarkan kebijakan kredit agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman. Yang terakhir, mengimbau kepada bank umum untuk mendapat pemberian pinjaman. Selanjutnya ada kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter kontraktif. Apa saja nih yang dilakukan? Ada kebijakan uang ketat atau BI akan menjual surat berharga kepada bank umum, sehingga bank umum harus membayar surat berharga. Hal ini diakibatkan Hal ini berakibatkan pada ketersediaan dana pinjaman yang berkurang. Yang ketiga, suku bunga BI akan dinaikkan agar masyarakat tertarik untuk menabung dan mengurangi jumlah uang beredar. Politik cadangan kas dinaikkan. Yang ketiga, politik cadangan kas dinaikkan. Makin tinggi rasio cadangan kas, maka akan semakin kecil kemampuan bank umum untuk menyalurkan kredit sehingga DW berkurang. Selanjutnya, ada kebijakan kredit diperketat atau disebut dengan kebijakan kredit ketat. Tujuannya agar tidak banyak orang bisa mendapat pinjaman. Terakhir ada BI menghimbau bank umum untuk mengurangi pemberian pinjaman. Oke. Yang terakhir instrumen kebijakan moneter. Oke. Instrumen kebijakan moneter sebagai berikut. Oke, yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau BI atau surat berharga pasar uang atau SBPU. Perlu diperhatikan, bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang diterima bank sentral akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar. Bila bank sentral memiliki SBI, maka akan menambah jumlah yang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkan dengan uang sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Sebelumnya teman-teman di PowerPoint yang saya bold, mungkin itu adalah poin penting yang kalian harus catat, oke? Yang mungkin bisa keluar di kuis sehabis video pembelajaran ini. Oke, yang kedua ada politik diskonto atau diskonto rate policy. Politik diskonto atau kebijakan suku bunga adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. BI menetapkan suku bunga acuan yang saat ini bernama BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI7DRR. Suku bunga inilah yang menjadi acuan bagi bank umum untuk menetapkan suku bunga tabungan dan kredit. Perhatikan hal-hal ini ya. Bila bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uang yang disimpan oleh bank. Bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Oke, yang selanjutnya ada politik cadangan kas atau giro wajib ini. Nah, politik cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menetapkan besar cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Nah, cadangan kas ini nggak boleh dipinjamkan ke masyarakat. Hal ini diperhatikan. Hal yang harus diperhatikan oleh kalian adalah bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi.
Akibatnya bank umum untuk harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambahkan jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karena jumlah uang beredar akan bertambah di masyarakat. Oke, selanjutnya ada kebijakan kredit. Pengaturan syarat kredit dilakukan oleh bank sentral supaya bisa mempengaruhi penyaluran kredit oleh bank umum ke masyarakat. Kebijakan kredit ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang harus didorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Oke, jadi perbedaannya adalah kredit ketat itu untuk mengatasi inflasi, sedangkan kredit longgar untuk mengatasi deflasi. Oke, next. Nah, kebijakan himbauan moral. Kebijakan himbauan moral atau moral suasion dalam instrumen kebijakan moneter merujuk pada upaya bank sentral untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan lembaga keuangan dengan memberikan saran, arahan, atau himbauan secara tidak langsung. Ini adalah instrumen non kinerja yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam kebijakan himbauan moral, bank sentral berkomunikasi dengan lembaga keuangan seperti bank-bank komersial melalui pidato, pertemuan, atau komunikasi langsung lainnya. Tujuannya adalah untuk membujuk atau mendorong lembaga keuangan agar mengikuti kebijakan moneter yang diinginkan oleh bank sentral. Meskipun himbauan moral tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bank sentral berharap bahwa pesan dan saran yang disampaikan kepada lembaga keuangan akan mempengaruhi perilaku mereka. Contoh penggunaan kebijakan moral himbauan moral adalah saat bank sentral mendorong bank-bank komersial untuk menaikkan suku bunga pinjaman akan dapat mengendalikan inflasi. Oke, kita udah masuk ke penghujung materi. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari kelas kita hari ini adalah kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan mempengaruhi suku bunga serta aktivitas ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap seimbang, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam mencapai tujuan tersebut, bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan minimum. Setelah itu ada kebijakan kredit. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif ataupun kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi dan tujuan yang dicapai. Kebijakan moneter ekspansif digunakan ketika ekonomi menghadapi resesi atau perlambatan pertumbuhan. Bank sentral meningkatkan likuiditas merangsang aktivitas ekonomi dengan menurunkan suku bunga serta membeli obligasi atau menurunkan persyaratan cadangan. Di sisi lain, kebijakan moneter kontraktif diterapkan untuk mengendalikan inflasi atau mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Bank sentral menggunakan instrumen seperti kenaikan suku bunga, penjualan obligasi, peningkatan persyaratan cadangan untuk mengurangi likuiditas dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Jadi intinya kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif itu bertolak belakang, teman-teman. Jadi kalau kalian udah hafal sama kebijakan moneter ekspansif, kalian tinggal mengputarbalikan atau mengutarbalikan atau untuk menjawab kebijakan moneter kontraktif, kalian tinggal mengputarbalikan atau melawan pengertian dari kebijakan ekspansif. Terus pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga disoroti dalam video pembelajaran. Kedua kebijakan ini harus saling mendukung dan sejalan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kesimpulan ini, saya harap siswa mengingat bahwa kebijakan moneter merupakan alat penting dalam mengelola perekonomian dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Memahami proses instrumen kebijakan moneter
akan membantu kalian, para siswaku, memahami dampaknya terhadap ekonomi yang mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi situasi ekonomi. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah join di kelas pada mungkin kalian nontonnya pagi bisa, siang bisa, malam bisa, subuh juga bisa. Kalian orang luar biasa, oke? Terima kasih udah menonton dan jangan lupa ikutin terus kelas saya karena saya akan mengajarkan banyak hal, tidak cuma ekonomi doang, oke? Oke, see you guys. Dadah.